Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Al-Mubarak dengan NPM A1G024152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang menyimak. Definisi menyimak. Menurut Haji Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak merupakan keterampilan berbahasa lisan. Kemampuan berbahasa lisan anak akan terus berkembang dan berlanjut hingga dia masuk sekolah, bahkan hingga dewasa. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Menurut Logan DKK, berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak meliputi faktor lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik dan sosial. Kemudian pada faktor fisik, faktor psikologis, dan faktor pengalaman. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan baik fisik maupun sosial memainkan peran besar dalam mendukung kegiatan menyimak di dalam kelas. Kelas yang nyaman dan bebas dari gangguan eksternal seperti kebisingan sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi menyimak. Kemudian suasana sosial yang mendukung juga sangat penting untuk menciptakan semangat belajar. Siswa yang merasa ide dan pendapatnya dihargai akan lebih termotivasi untuk menyimak dan berpartisipasi secara aktif. Suasana kelas yang terbuka dan demokratis akan mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam mengekspresikan pendapat dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi, kita sebagai seorang guru berperan penting dalam membentuk suasana ini dengan memberikan contoh sebagai penyimak yang baik. Kita dapat menginspirasi siswa untuk mengembangkan keterampilan menyimak mereka. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Pengalaman pribadi memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan minat seseorang terhadap kegiatan menyimak. Sikap yang positif atau negatif seringkali muncul sebagai hasil dari pengalaman masa lalu. Misalnya, kurangnya minat dalam menyimak seringkali disebabkan oleh minimnya pengalaman atau ketidaktahuan tentang topik yang dibahas. Sebaliknya, sikap menentang atau bahkan bermusuhan bisa timbul karena pengalaman sebelumnya yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, latar belakang pengalaman sangat mempengaruhi kualitas menyimak seorang siswa. Kemudian ada faktor fisik. Kondisi tubuh dan kondisi fisik seseorang penyimak memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan kualitas menyimak. Contohnya, jika kondisi tubuh seseorang memiliki gangguan pendengaran, ia bisa saja merasa bingung atau terganggu saat berusaha menangkap informasi, bahkan kehilangan ide-ide utama yang disampaikan. Kemudian kondisi fisik yang tidak memungkinkan, contohnya seorang penyimak yang mengalami kelelahan, kekurangan gizi, atau sedang sakit. Fisik mungkin menunjukkan perhatian yang dangkal dan tingkah laku yang tidak terkontrol. Dengan demikian, kesehatan tubuh dan kesehatan fisik menjadi modal penting dalam aktivitas menyimak. Kemudian yang terakhir adalah faktor psikologis. Selain faktor fisik, terdapat faktor lain yang seringkali lebih sulit diatasi, yaitu faktor psikologis. Faktor ini berkaitan dengan sikap dan sifat pribadi yang memengaruhi proses menyimak. Beberapa di antaranya meliputi prasangka dan kurangnya simpati, keegoisan, dan fokus pada masalah sendiri. Pandangan yang sempit, kebosanan, dan kejenuhan, sikap negatif terhadap sekolah, guru, atau topik pembicaraan. Hal tersebut dapat mengganggu dalam proses menyimak. Kebanyakan orang masih bingung tentang apa itu mendengarkan dan apa itu menyimak. Mendengarkan dan menyimak
merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda. Kegiatan mendengar belum terdapat unsur kesengajaan untuk menyimak bunyi-bunyi yang didengarkannya, sedangkan dalam kegiatan mendengarkan sudah terdapat unsur kesengajaan dan tujuan, tetapi belum terdapat unsur pemahaman. Sedangkan kegiatan menyimak sudah terdapat unsur kesengajaan, tujuan, dan pemahaman. Saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.